Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ya, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang prestasi Indonesia pada masa demokrasi liberal, pemilu pertama di tahun 1955 dan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Baik juga di sini di kelompok 6 ini ada anggotanya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Yusuf Kurniawan, yang kedua ada Nabila Ilmi Dini, yang ketiga ada Priska Marsila, dan yang terakhir ada Mr. Suhaimi Bahi yang malam ini tidak dapat hadir ya, karena ada mungkin berkepentingan lain. Next. Bisa dilihat juga ya di PPT-nya, di sini ada outline. Yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia masa demokrasi liberal. Lalu yang kedua ada prestasi Indonesia masa demokrasi liberal. Ya, bisa dilihat juga ada pemilu pertama di tahun 1955 dan juga konferensi Asia Afrika. Next. Untuk yang pertama ada sistem pemerintahan Indonesia masa demokrasi liberal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa dilihat ya di PPT juga gitu ya, di mana sejarah sistem gitu ya pemerintahan demokrasi parlementer atau liberal ini digunakan di Indonesia pada masa 1950 hingga 1959. Ciri khas kepemerintahannya, demokrasi ini adalah kekuasaannya itu dibatasi oleh konstitusi. Jadi sebagaimana bisa dilihat gitu ya, karena adanya dibatasi ini, para penguasa atau pemimpin ini tidak sewenang-wenangnya gitu ya kepada para rakyatnya. Kehadiran partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Lalu juga ya di masa demokrasi ini ya pada partai politik ini sedang panas-panasnya gitu ya, pada saling serang gitu kan ya, yang namanya memperebutkan kursi. Lalu juga apa ya, kayak partai-partai di sini nih yang besar mungkin tahu gitu ya, seperti PNI, Masyumi, NU, dan juga ada PKI gitu ya. Terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam masa tersebut. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. Bisa dilihat juga ini PPT-nya. Yang pertama ada Kabinet Nasir 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua gitu ya, 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Bisa dilihat juga gitu ya dari daftar nama tersebut secara estimasi waktu gitu ya. Ini bisa dibilang memimpin kabinet ini hanya sebentar gitu ya, sekitar 1 tahun, jangan itu 2 tahun. Karena bisa dibilang dari setiap pemimpin tersebut gitu ya, terkadang adanya emang suatu konflik juga gitu. Kayak ada suatu kepentingan partainya masing-masing. Sehingga yang dipimpin ini cukup sementara gitu ya, sebentar gitu ya dalam memimpin. Ada yang 1 tahun saja, ada yang 2 tahun saja, karena gitu. Ya seiring berjalannya waktu gitu ya, dari kepemimpinan kabinet tersebut gitu ya. Dan pada akhirnya gitu ya, Soekarno ini mengeluarkan dekret gitu ya. Bisa lihat juga ya poinnya yang paling bawah itu. Dekret Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 mengungkapkan bahwa tidak berlakukannya lagi UU DS tahun 1950. Yang pada artinya adalah dekret ini adalah yaitu berakhirnya gitu ya, berakhirnya demokrasi liberal ini gitu. Sehingga Soekarno ini mengeluarkan dekret Presiden.
Sekian ya dari presentasi dari saya, lanjut untuk poin berikutnya. Next. Di sini ada prestasi Indonesia masa demokrasi liberal gitu ya. Next. Lalu yang pertama ada pemilu pertama di tahun 1955 yang akan dijelaskan oleh Nabila Ilmidini ya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prestasi Indonesia masa demokrasi liberal. Yang pertama yaitu pemilu di tahun 1955. Pemilu di tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan pemerintah Indonesia sejak merdeka. Pemilihan pertama awalnya direncanakan pada Januari 1946. Namun karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, pemilu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Dan hal ini telah tercantum dalam maklumat 10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta, tanggal 3 November 1945. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan konstituante, dan kemudian dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu untuk pemilihan anggota DPR yang diselenggarakan pada 29 September 1955, yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Dan tahap kedua untuk pemilu anggota konstituante yang diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Kemudian yang selanjutnya, sistem yang digunakan pada pemilu tahun 1955 adalah perwakilan proporsional, yaitu setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atau kursi atas dasar jumlah penduduknya. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa. Dan data tersebut sebanyak 87,65% atau 37.875.229 jiwa yang menggunakan hak suaranya. Dan pada waktu itu anggota TNI dan Polri diperbolehkan untuk ikut memberikan hak suaranya. Hasil dari pemilu di tahun 1955 tahap 1 yang diikuti oleh 172 kontestan dan yang berhasil sebanyak 28 kontestan. Yang berhasil memenangkan kursi tersebut adalah yang pertama Partai Nasional Indonesia sebesar 22,3%, Masyumi sebesar 20,9%, Nahdlatul Ulama sebesar 18,4%, dan Partai Komunis Indonesia sebesar 15,4%. Kemudian hasil pemilu tahap kedua, jumlah kursi anggota konstituante sebanyak 520 orang, namun Irian Barat tidak dapat melakukan pemilihan sehingga menjadi 514 kursi. Hasilnya Partai Nasional Indonesia, NU dan PKI memiliki dukungan yang tinggi. Sementara Masyumi mengalami perolehan yang merosot dibandingkan pemilihan anggota DPR. Kurang lebih pemaparan saya. Sekian, saya kembalikan. Baik ya, terima kasih kepada Nabila Ilmidini yang telah menjelaskan sangat baik gitu ya tentang materi tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada konferensi Asia Afrika yang akan dijelaskan oleh Priska Marsila. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan salah satu prestasi yang diraih Indonesia gitu ya, ketika masa demokrasi liberal. Sebenarnya pada masa demokrasi liberal ini banyak sekali
prestasi gitu ya, atau terobosan baru yang dilakukan oleh Indonesia. Di antaranya tadi sudah dijelaskan ada pemilu, kemudian berperan aktif dalam perdamaian dunia gitu ya, termasuk ke dalam PBB, kemudian deklarasi Juanda, dan salah satunya juga bisa dikatakan sebagai prestasi Indonesia adalah konferensi Asia Afrika. Nah, latar belakang dari dilaksanakannya konferensi Asia Afrika ini adalah kondisi politik pada masa itu gitu ya. Perang Dunia Kedua yang berakhir tahun 1945 tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia sehingga tercipta perdamaian dan keamanan. Nah, dari setelah Perang Dunia Kedua itu gitu ya, ada yang dinamakan dengan Perang Dingin, di mana merupakan kondisi gitu ya, pertentangan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Setiap blok berusaha untuk mengambil dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Kemudian pada saat itu juga masih adanya imperialisme, terutama di belahan Asia dan Afrika, seperti Vietnam, Aljazair, Tunisia, dan juga Maroko. Pada situasi tersebut, Indonesia bersikap tegas dengan mengeluarkan kebijakan politik yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga menerapkan politik bertetangga baik atau good neighbor policy. Republik Indonesia menolak untuk mengkaitkan dirinya kepada negara atau kekuatan manapun, baik barat maupun timur. Nah, kemudian pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954 dilaksanakan konferensi Kolombo dan dihadiri oleh Perdana Menteri UNU dari Birma, kemudian Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, Perdana Menteri Muhammad Ali dari Pakistan, Perdana Menteri Sir Johan Kotelawala dari Sri Lanka, serta dari Indonesia yaitu Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Nah, dalam konferensi tersebut, hal yang menarik perhatian para peserta konferensi adalah usulan dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas, bukan hanya diikuti oleh negara-negara di Asia saja, tetapi juga negara-negara Afrika yang sedang menghadapi permasalahan yang sama. Pernyataan tersebut memberi arah kepada lahirnya konferensi negara-negara Asia Afrika. Selanjutnya untuk persiapan pelaksanaan KAA-nya sendiri ya, desakan agar segera diadakan konferensi negara-negara Asia Afrika kembali disampaikan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ketika berkunjung ke India dan Birma. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan oleh Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundang para Perdana Menteri yang hadir di konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954. Pertemuan yang disebut dengan Konferensi Bogor itu telah mengajukan rekomendasi untuk yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada April 1955. Kedua, menetapkan 5 negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. 3, menetapkan 25 negara-negara Asia dan Afrika yang akan diundang. 4, menentukan 4 tujuan pokok dari KAA, yaitu untuk yang pertama, memajukan kemajuan baik dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menjelajah dan memajukan kepentingan-kepentingan bersama mereka, serta memperkokoh hubungan persahabatan dan tetangga baik. Kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili, serta mempertimbangkan masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari negara-negara yang diwakili tersebut. Kemudian mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa Asia dan Afrika, seperti masalah mengenai kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Untuk meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan yang dapat mereka berikan gitu ya dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Kemudian pada 15 Januari 1955,
surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintahan 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu negara yang menolak undangan itu, yaitu Federasi Afrika Tengah atau Central African Federation, karena pada saat itu masih di bawah pemerintahan jajahan Prancis. Sedangkan 24 negara lainnya menerima baik undangan itu. Untuk pelaksanaan KAA-nya itu di Bandung ya pada 17 April 1955. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundang para ketua delegasi yang telah datang di Jakarta untuk membicarakan prosedur dan agenda guna melancarkan jalannya konferensi. Pembicaraan secara informal tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, ketua konferensi ialah Perdana Menteri Indonesia. Yang kedua, rules of procedure disusun bersama sederhana mungkin. Yang ketiga, keputusan tidak akan diambil melalui pemungutan suara, melainkan atas dasar kata sepakat dari seluruh peserta konferensi. Yang keempat, sekretariat bersama akan bertindak sebagai sekretariat konferensi dalam bentuk dan susunan yang sama. Kemudian 5 pokok acara yang akan dibicarakan ialah yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama kebudayaan, hak-hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, termasuk soal Palestina dan rasialisme. Yang keempat, masalah bangsa-bangsa yang tidak merata, termasuk soal Irian Barat dan soal Afrika Utara. Kemudian masalah perdamaian dunia dan kerjasama internasional, termasuk tentang PBB, Indochina, Aden, dan soal pengurangan senjata pemusnah massal atau nuklir ya pada saat itu. Untuk susunan pimpinan konferensinya itu diketuai oleh Mr. Ali Sastroamidjojo, untuk komite politik oleh Mr. Ali Sastroamidjojo juga, untuk ketua komite ekonomi dipimpin oleh Profesor Insinyur Roseno, dan ketua komite kebudayaan oleh Mr. Muhammad Yamin. Nah, dari konferensi Asia Afrika ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung gitu ya, di mana Dasar-Sila Bandung ini merupakan pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. 10 sila tersebut antara lain menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar manapun, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain, menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak mempergunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu dari negara-negara besar. Yang poin B-nya, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Kemudian 7, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Ke-8, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian hakim ataupun lain-lain dengan cara damai, lagi menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan Piagam PBB. Kemudian memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Nah, dari konferensi ini berdampak luas ternyata. Nah, konferensi Asia Afrika di Bandung telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral bagi para pejuang bangsa di Asia dan Afrika yang pada saat itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Banyak sekali gitu ya negara-negara jajahan di wilayah Asia dan Afrika gitu setelah konferensi ini memerdekakan diri gitu. Dan selanjutnya juga konferensi ini telah berhasil menumbuhkan semangat solidaritas antar negara-negara di Asia Afrika, baik dalam menghadapi masalah internasional maupun regional. Contohnya,
beberapa konferensi antar organisasi dari negara-negara tersebut diselenggarakan seperti konferensi mahasiswa Asia Afrika, konferensi setia kawan rakyat Asia Afrika, konferensi wartawan Asia Afrika, dan konferensi Islam Afrika Asia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Priska ya atas memaparkan materinya. Sekiannya dari kami kelompok 6 yang telah mempresentasikan materi kami ya. Untuk selanjutnya mungkin untuk pertanyaan bisa dilanjut ke WhatsApp group mungkin ya. Sekian dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.